Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Fadila Saptilia dengan nomor NIM 120 162 1082. Saat ini saya akan melakukan penyuluhan tentang topik pendidikan untuk perempuan. Boleh di next. Nah, penyuluhan ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara interpersonal yang diampu oleh eh, Dr. Andes Samuhnar Chaniago MSI dan Dr. Siti Ansoriah MPD. Boleh di next. Baik, pertama-tama pendidikan itu kan hak setiap orang ya, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, semestinya tidak ada alasan untuk mendiskriminasikan ataupun menelantarkan pendidikan perempuan. Ini berarti perempuan bisa belajar di bidang apa aja yang mereka minati, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Pasal 31 Ayat 1 tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pentingnya pendidikan menjadikan pendidikan dasar bukan hanya menjadi hak warga negara, namun juga kewajiban negara. Di Undang-Undang Dasar 1945 melalui pasal 31 ayat 2 bahkan mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar. Boleh di next. Nah, perempuan itu pada dasarnya memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam keluarga dan masyarakat. Sayangnya banyak yang tidak bisa memainkan peran dan fungsinya dengan baik karena faktor kemiskinan, dan salah satu faktor penyebab utama terjadinya kemiskinan ini adalah rendahnya tingkat pendidikan perempuan. Oleh karena itu, maka ada dua aspek yang menjadi kunci utama untuk lebih memberdayakan perempuan, yaitu pendidikan dan ekonomi. Nih, memang secara umum sebagian besar orang tua di Indonesia saat ini sudah mulai menyadari akan pentingnya sekolah bagi putra-putrinya, terutama di zaman modern saat ini yang notabene-nya di media sosial terutama itu sudah banyak penyuluhan-penyuluhan tentang masalah pentingnya pendidikan ini. Tetapi ada sebagian yang masih memiliki pandangan yang timpang terhadap pendidikan anak perempuannya. Jika ditelusuri, ketimpangan pendidikan perempuan di Indonesia ini dikarenakan oleh beberapa hal. Yang pertama itu karena masyarakatnya masih berpandangan male oriented atau lebih mengutamakan pendidikan anak laki-laki daripada anak perempuannya. Male oriented juga berkaitan dengan budaya yang telah mengakar kuat dengan anggapan bahwa perempuan tidak sepantasnya berpendidikan tinggi karena nantinya hanya akan ke dapur. Persepsi ini tidak diluruskan dan tidak disadari bahwa sesungguhnya peran di dapur pun menuntut ilmu dan pengetahuan, tidak sembarang, tapi ada ilmu khususnya juga. Tanpa tahu nutrisi yang baik yang diperlukan tubuh untuk kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan anak, mustahil perempuan dapat menyiapkan menu makanan dengan baik dan menarik sesuai dengan kebutuhan gizi keluarga. Selanjutnya yang kedua, itu budaya bahwa perempuan adalah konco winking. Konco winking ini artinya perempuan itu berada di belakang, terutama di belakang laki-laki, sehingga tidak perlu menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini tidak beda jauh dengan male oriented. Dan faktor yang terakhir itu ada faktor kemiskinan atau keterbatasan penghasilan orang tua. Kadang-kadang juga dapat memarginalkan pendidikan perempuan. Harus diakui faktor biaya pendidikan saat ini memang sangat mahal ya. Itu merupakan kendala utama bagi anak-anak yang kurang mampu untuk menempuh pendidikan. Kemudian faktor-faktor selain faktor-faktor di atas itu adanya tren bahwa perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi kemudian tidak mengembangkan karirnya dan lebih memilih kembali ke ruang domestik atau memilih menjadi ibu rumah tangga banyak menimbulkan persepsi bahwa pada dasarnya itu memang udah tugas perempuan. Jadi ya seperti persepsi yang awal bahwa mau tinggi apapun pendidikannya ujung-ujungnya bakalan kembali ke dapur. Padahal yang sebagai pilihan, padahal ya pilihan untuk kembali ke dapur atau kembali menjadi ibu rumah tangga itu bisa dipilih dengan
persepsi lainnya itu bisa dipilih secara sadar. Jadi bukan karena itu memang udah tugasnya gitu, tapi mungkin di luar sana ada perempuan yang lebih nyaman untuk tinggal di rumah dan bekerja di rumah gitu. Jadi persepsi seperti inilah yang harus diubah. Kemudian boleh di next. Nah, di sini kita bisa lihat ada angka partisipasi murni perempuan pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas. Ini ada update terbaru, ini 2021. Di sini terlihat bahwa saat ini angka partisipasinya lebih tinggi perempuan daripada laki-laki. Boleh di next. Selanjutnya ini ada presentasi perempuan yang menamatkan jenjang perguruan tinggi. Di sini tahun 2021 juga bisa dilihat perempuan lagi-lagi lebih tinggi daripada laki-laki untuk saat ini. Tapi sayangnya presentasi ini hanya berlaku di perkotaan. Jadi semua presentasi ini cuma ada di ibu kota aja, yang mana bisa menjadi pertanyaan, terus kenapa masih saja dibicarakan kalau misalnya presentasi pendidikan perempuan bisa dilihat dari statistiknya kan sudah baik-baik saja ya, bahkan cenderung lebih tinggi daripada perempuan. Tapi itu masih di perkotaan, beda lagi dengan perdesaan. Bisa di next. Nah, ini meski demikian kualitas pendidikan bagi perempuan masih timpang. Di sini ada jika dibandingkan dengan laki-laki pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah untuk perempuan 8,17 tahun, sementara laki-laki 8,92 tahun. Nah, ini rata-rata lama sekolah dengan presentasi sebelumnya itu berbeda. Jadi rata-rata lama sekolah ini akan mempengaruhi juga apa ya, buta huruf bagi perempuan gitu. Karena nyatanya di antara laki-laki dan perempuan, angka buta huruf itu masih lebih tinggi laki-laki. Ya, artinya angka literasinya bagi perempuan juga lebih rendah daripada laki-laki. Dan itu merupakan satu hal yang harus diperbaiki. Terus di sini ada perbedaan sebesar 6,75 ini tergolong signifikan karena perkembangan periode lama sekolah setiap tahunnya rata-rata sebesar 0,10 tahun aja. Tuh di sini bisa terlihat juga bahwa seiring perkembangannya zaman saat ini itu pendidikan antara laki-laki dan perempuan udah ada kemajuan gitu. Mereka udah hampir setara. Boleh di next. Nah, seperti yang sebelumnya sudah saya singgung, sebelumnya itu kondisi hanya di perkotaan saja. Kondisi pendidikan bagi perempuan di pedesaan berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional atau Susesnas BPS tahun 2022, jenis ijazah tertinggi yang sebagian besar perempuan di pedesaan adalah lulusan SD, hanya 31,28%. Sementara perempuan di perkotaan sebagian besar adalah lulusan SMA atau SMK, 33,36%. Presentasi perempuan yang lulus dari perguruan tinggi di perkotaan itu sudah sebesar 13,97%, lebih dari 2 kali lipat dibanding di pedesaan yang hanya sekitar 6,00%. Tak hanya itu, perempuan yang tidak memiliki ijazah atau tidak pernah bersekolah formal di pedesaan ada sebanyak 19,77%, jauh lebih banyak dibanding perkotaan yang sebanyak 10,26%. Ditambah lagi ada sebanyak 7,35% perempuan usia 15 tahun ke atas di pedesaan yang buta huruf. Sedangkan di perkotaan hanya sepertiganya, yaitu 2,83%. Nah, selanjutnya ini ada manfaat pendidikan bagi perempuan. Sebenarnya sangat banyak ya manfaat pendidikan. Yang pertama ini ada mengangkat derajat mereka, terutama di masyarakat dan keluarga, mengeluarkan dari kemiskinan, membantu mereka mengambil keputusan sendiri, tidak bergantung pada pasangan atau orang lain. Boleh di next. Di sini.
Pendidikan adalah salah satu jalan menjadikan perempuan sebagai agen perubahan, bukan sekedar menerima pasif program-program pemberdayaan. Pendidikan juga dapat menjadi salah satu faktor yang memungkinkan perempuan memiliki independensi atau kemandirian ekonomi dengan bekerja, baik di luar maupun di dalam rumah tinggalnya. Independensi ekonomi ini membuat perempuan memiliki suara, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat. Contohnya antara lain dalam pengaturan keuangan, untuk gizi makanan, biaya kesehatan, pendidikan anak, dan lain-lain. Perempuan yang memiliki sumber penghasilan di tangannya cenderung membelanjakan penghasilan itu untuk kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup anak-anaknya. Sebagai generasi muda, penerus bangsa, dengan demikian pendidikan sangat penting bagi perempuan karena kontribusinya terhadap upaya menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas itu sangat unggul dan sangat besar. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada fun fact bahwa kecerdasan terbaik adalah IQ dari gen sang ibu. Ada penelitian dari Universitas of Washington US. Di sini peneliti menemukan bahwa ikatan emosional yang baik antara ibu dan anak amat penting bagi pertumbuhan beberapa bagian otak. Contohnya area hipokampus. Hipokampus adalah area yang berhubungan dengan memori, belajar, dan respons stres. Nah, setelah peneliti melakukan analisis antara hubungan ibu dan anak selama 7 tahun, mereka menemukan penemuan yang menarik. Ternyata, jika seorang anak hipokampusnya lebih besar 10% daripada anak-anak yang kurang, jadi area hipokampusnya lebih besar 10% daripada anak-anak yang kurang mendapatkan dukungan dari ibunya, mereka itu cenderung lebih cerdas. Terutama dalam bagian di mata pelajaran, mereka lebih mudah untuk memahami materi-materi yang mereka dapatkan. Boleh di next. Nah, di sini ada quote yang terakhir, you educate men, you educate men. You educate a woman, you educate a generation. Dari Brigham Young. Boleh di next. Kan referensi yang saya gunakan dalam menyusun PowerPoint saya. Untuk selanjutnya, sebelum menutup presentasi hari ini, saya membuka sesi pertanyaan bagi beberapa yang ingin bertanya. Boleh langsung raise hand atau melalui pelantang suara. Terima kasih. Ada 5 penanya, dimulai dari Zafira, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Saudari Dia atas pemaparan materi yang sangat menarik. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya akan langsung menjawab ya. Di sini pertama-tama dari pengertian kesetaraan gender dulu, itu merujuk pada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Tidak ada kesenjangan, artinya perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak hukum, sosial, dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik. Di sini saya akan mengambil dari ada beberapa upaya yang bisa dilakukan menurut global ya. Karena ternyata kesenjangan gender atau pemberdayaan perempuan ini merupakan masalah global. Jadi bukan hanya di Indonesia saja. Di sini yang pertama dengan mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. Yang kedua ada menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Kemudian selanjutnya ada menghilangkan semua praktek berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan. Karena sunat perempuan itu termasuk ke dalam kekerasan kepada perempuan. Selanjutnya ada menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Kemudian yang terakhir, menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati oleh Program of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut. Seperti itu, Zafira. Apakah sudah menjawab? Sudah dijawab. Terima kasih banyak atas jawabannya.
Sama-sama. Untuk selanjutnya ada Ezra. Iya, baik. Sebelumnya terima kasih Dian pemaparannya bagus sekali mengenai pendidikan perempuan. Namun saya izin bertanya mengenai apa yang harus dilakukan untuk memberdayakan perempuan itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Ezra atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi di sini ada menurut Prihan Nolo dan Dwijo Wijoto pada tahun 2017 dalam Kompas tanggal 30 Oktober 2007 mengemukakan bahwa ada 3 tahapan proses pemberdayaan itu. Pertama, penyadaran dengan target yang hendak disadarkan. Di sini mungkin kita bisa mengarahkan kepada perempuannya. Diberi pencerahan dahulu dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka memiliki hak untuk memiliki sesuatu. Prinsipnya membuat si target mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah diberikan daya kuasa pada yang bersangkutan agar mampu terlebih dahulu. Jadi mereka harus mempunyai kuasa terlebih dahulu, seperti tidak diberi kebatasan dalam melakukan sesuatu. Kemudian yang terakhir ada proses pembentukan kapasitas ini terdiri atas manusia, organisasi, dan sistem nilai. Ketiga target diberi daya kekuasaan, otoritas, dan peluang. Seperti itu, Ezra. Apakah sudah menjawab? Baik. Iya, baik. Terima kasih Dian sudah sangat menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Selanjutnya ada Gadis Oktavianti. Ya, terima kasih Dian atas penyuluhannya yang sangat bermanfaat untuk kami sebagai perempuan. Izin bertanya, apa sih korelasinya antara pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan pembangunan ekonomi tersebut? Sudah, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas pertanyaan yang luar biasa, Gadis. Saya mohon izin menjawab. Jadi, di sini ada hasil analisis statistik terhadap data pada tahun 2002. Di sini dapat disimpulkan bahwa ada korelasi positif antara pemberdayaan perempuan dengan pembangunan bidang ekonomi, terutama dalam negeri. Beberapa variabel pemberdayaan perempuan seperti jumlah penduduk perempuan, usia harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, kontribusi dalam pendapatan perempuan dalam parlemen, perempuan dalam angkatan kerja, dan rata-rata upah di sektor non-pertanian itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi aspek-aspek pemberdayaan perempuan akan memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan, khususnya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Dari 8 variabel tersebut, yang memiliki nilai korelasi paling besar dengan laju pertumbuhan ekonomi berturut-turut adalah rata-rata lama sekolah, seperti yang sebelumnya sudah kita bahas. Berikutnya, variabel kontribusi dalam pendapatan, rata upah di sektor non-pertanian, perempuan dalam angkatan kerja, angka melek huruf, harapan hidup, jumlah populasi, dan perempuan dalam parlemen. Dari hasil tersebut dapat ditunjukkan bahwa kemandirian perempuan yang paling utama harus dimulai dari sektor pendidikan. Seperti itu, Gadis. Apakah sudah menjawab? Sudah terjawab. Terima kasih banyak, Dian. Sama-sama. Selanjutnya ada Tasya. Baik, terima kasih Dian atas pemaparan materinya dan kesempatan untuk bertanya. Jadi tadi di dalam pemaparan sudah disampaikan bahwa pendidikan itu sangat penting bagi perempuan maupun laki-laki. Di sini saya ingin bertanya, jadi apa yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki sudah terpenuhi hak-haknya dalam pendidikan? Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas pertanyaannya. Di sini ada beberapa cara untuk memastikan terpenuhinya hak perempuan dan laki-laki akan pendidikan. Yang pertama, itu harus perlu segera meningkatkan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi anak-anak perempuan dan laki-laki usia sekolah, terutama di daerah miskin, terpencil, dan terisolasi. Membuka sekolah kejuruan yang relevan dengan kebutuhan pemberdayaan perempuan dan masyarakat setempat, termasuk laki-laki ya. Kemudian responsif dan antisipatif, serta dapat membantu pencapaian tujuan sosial yang dapat menjamin akses dan menjamin akses dan ekuitas peserta didik,
Berikutnya itu memperbaiki mutu pendidikan dan meningkatkan kesempatan bagi perempuan untuk menjamin bahwa perempuan memperoleh pengetahuan dan keterampilan sehingga diharapkan dapat terwujud kesetaraan dan keadilan gender. Seperti itu, Tasya. Apakah sudah menjawab? Sudah sangat menjawab, Dian. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali untuk yang terbaik. Sebelumnya, terima kasih atas semua pertanyaan-pertanyaannya. Jadi, sekian presentasi penyuluhan dari saya. Terima kasih atas antusiasme dan kehadirannya pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi